Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya Samuel Pangabean. Kita patut mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bahwa pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa melalui video ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah Indonesia khususnya sudah mengeluarkan surat edaran bahwa Indonesia sedang menjalani yang namanya new normal, kembali kepada kehidupan yang lebih baik lagi, kembali kepada aktivitas yang lebih baik lagi. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kita untuk melakukan protokol-protokol kesehatan, baik itu dalam sistem bersosialisasi, sistem dalam dunia pekerjaan. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Hari ini saya mau bagikan buat kita semua, ada hal yang sangat kita sebenarnya sadar melakukannya, tapi kita tidak sadar kalau itu adalah hal yang negatif. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa judi, kecanduan minuman keras, itu hal yang negatif. Dan orang-orang semuanya mungkin sudah tahu bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tapi hari ini saya bagikan buat kita semua, ada satu hal yang merupakan kecanduan manusia, dan itu merupakan hal yang sangat negatif bagi hidup kita. Kecanduan yang negatif yang saya maksudkan di sini adalah kecanduan sungut-sungut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh belajar dalam Bilangan 11, di situ dikatakan sampai habis ya, satu perikop, ya kan, bahwa di situ bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan sendiri untuk keluar dari tanah Mesir. Kita tahu bahwa Israel adalah umat pilihan Tuhan, tapi di sini yang dikatakan bangsa Israel, dia sudah tahu bahwa ia dipimpin oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri, tetapi mereka meragukan akan apa yang mereka alami dalam hidupnya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah Tuhan sudah terlalu begitu baik ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan diarahkan untuk menuju tanah perjanjian? Ya, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan yang merupakan suatu bentuk kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi kita boleh lihat kenapa Tuhan mengizinkan yang menurut peta mungkin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian itu ditempuh dengan waktu 11 hari untuk dilakukan dalam perjalanan. Tetapi Tuhan izinkan bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Karena Tuhan mau melihat kesungguhan hati mereka. Karena Tuhan melihat masih ada orang-orang yang bersungut-sungut dalam hidupnya. Ya, kalau kita boleh mempelajari apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 5 sampai dengan 10. Saudara-saudara, kita boleh sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan ini yang terambil dalam 1 Korintus 10 ayat 5 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-nyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ayat yang ke-10, dan janganlah bersungut-sungut karena yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saya sini ada mencatat bahwa Paulus mengajarkan kita 5 poin. 5 poin yang sangat serius kita harus pahami. Belajar dari bangsa Israel, ada 5 poin yang tidak berkenan bagi Allah. Yang pertama, tadi kita sudah bacakan, yang pertama adalah menginginkan hal yang jahat. Yang kedua,
yang tidak berkenan kepada Allah adalah dosa menyembah berhala, ya kan? Yang ketiga, dosa percabulan. Alkitab mencatat bahwa tadi ayat yang tadi kita baca, mereka melakukan percabulan. Itu tidak berkenan bagi Allah. Yang keempat, dosa mencobai Tuhan. Dan saya fokus kepada poin yang kelima, yang paling tidak berkenan kepada Allah, yang tidak disukai oleh Allah, yang disampaikan oleh Paulus adalah dosa bersungut-sungut. Hari ini kita belajar bahwa hidup kita disandingkan dengan keadaan, disandingkan dengan kenyataan yang terjadi dalam hidup ini. Tapi banyak sekali orang di luar sana yang sudah kenal Tuhan tapi masih hidup dalam sungut-sungut. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus hati-hati. Kalau kita boleh lihat dalam Yakobus 3 ayat yang kelima, kita buka bersama-sama supaya kita semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Sungut-sungut identik dengan kata yang keluar dari mulut kita. Sungut-sungut seringkali keluar dari perkataan kita. Ya, jadi bukan hanya sungut-sungut dalam suatu tindakan, tapi suatu ucapan yang kita ucapkan juga merupakan sungut-sungut yang menjadi negatif dalam hidup kita. Belajar dari firman Tuhan, pada hari ini kita sungguh-sungguh harus menyadarkan hidup kita bahwa sungut-sungut itu tidak berarti dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga harus paham kalau sungut-sungut itu merupakan penyakit. Saya boleh katakan buat kita semua, sungut-sungut itu merupakan penyakit. Bahkan lebih parah lagi, sungut-sungut merupakan penyakit menular. Coba kita boleh sadar ketika kita bersungut-sungut, kita ada rekan kerja kita sungut-sungut terhadap perusahaan yang kita sedang bekerja sama. Pasti rekan kita juga akan sungut-sungut. Iya, itu kenapa? Kenapa? Kok kita gaji kita kecil padahal kita sudah bekerja dengan sangat sering banting tulang. Tapi kenapa kita tidak dibayar dengan setimpal? Sungut-sungut. Hal yang sering kali orang-orang di luar sana melakukan hal tersebut. Yang kedua, selain sungut-sungut merupakan penyakit yang menular, sungut-sungut juga merupakan suatu hal yang mendistorsi hidup kita. Kalau kita boleh lihat, ketika istri Lot, keluarga Lot yang Tuhan suruh untuk keluar dari tanah yang mereka duduki, tetapi istri Lot menoleh ke belakang, artinya melihat apa yang sudah ia perbuat masa waktu sebelumnya, dan dia merasa kecewa akan apa yang Tuhan sudah arahkan. Ingat saudara, terkadang sungut-sungut ini, bukan terkadang, bahkan sungut-sungut ini membuat kita tidak maju. Sungut-sungut ini membuat kita tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Bahkan saya boleh garis bawahi, sungut-sungut membuat kita menjadi stuck. Bahkan bukan hanya stuck, tapi kita akan mengalami kemunduran dalam hidup ini. Kalau kita bersungut-sungut terhadap usaha yang kita lakukan, kalau kita bersungut-sungut akan apa yang kita kerjakan, itu bukan menjadikan hidup kita semakin fighter, semakin berjuang, tetapi menjadikan hidup kita semakin mempertimbangkan akan hal negatif yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita tidak bersungut-sungut dalam hidup ini. Karena tadi apa? Ada 2 poin yang saya bagikan bagi kita semua. Karena sungut-sungut itu merupakan penyakit menular. Karena sungut-sungut itu mendistorsi hidup kita untuk menjadi lebih dan bahkan sangat buruk dalam hidup ini. Dengarkan firman ini dan lakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka hidup kita akan lebih indah lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saksikan video saya selanjutnya. Shalom.